Oke. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, hari kemarin kita sudah coba beberapa proyek kecil ya yang bisa kita selesaikan dalam satu hari kemarin, dalam 6 jam pada dasarnya ya, dalam 6 jam. Hari ini mungkin saya bakal ngawalin dari cerita-cerita tentang Postgre dulu mungkin ya Pak, karena ada di silabus. Saya sedikit cerita dulu. Jadi kalau kita bicara Postgre, mungkin ini salah satu software tatap mukanya Bapak Ibu ya, software tatap mukanya. Jadi software tatap muka ini namanya PG Admin Bapak Ibu ya, namanya PG Admin ya. Jadi kita memang butuh software untuk tatap muka ke arah database Postgre itu. Nah, software ini namanya PG Admin ya, sangat terkenal di teman-teman yang memang menggunakan database Postgre ya gitu ya. Pada dasarnya PostgreSQL itu Bapak Ibu semua, dia independen ya, open source ya. Pada dasarnya bisa diakses oleh software tatap muka atau software, jadi client side-nya itu, client side database-nya itu, atau aplikasi client untuk bisa mengakses database Postgre itu sebenarnya tidak harus pakai PG Admin Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai apa saja. Yang terkenal salah satunya PG Admin ya. Jadi yang lain bisa Navigate ya, dan tool-tool aplikasi client database yang lain tuh bisa ngakses ya. Nah, sebelum saya coba bercerita dari mana harus kita cari Bapak Ibu ya. Memang beruntungnya Bapak Ibu, software Postgre ini dia sifatnya open source ya, jadi siapa saja boleh pakai Bapak Ibu ya, siapa aja boleh pakai. Dan software ini software ini itu bisa di-download dari alamat berikut. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi ini ya, kalau ini Bapak Ibu ya, jadi tinggal Bapak Ibu nulis Postgre di Google ya, tinggal nulis seperti ini cara nulisnya, Postgre. Nah gitu ya, Postgre ya, itu bisa nemu alamatnya ya, PostgreSQL, the world most advanced open source database ya. Memang ini dikembangkan cukup lama Bapak Ibu ya. Saya ingat banget dari zaman saya kuliah aja tahun 95-an ini udah ada Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, over 30 years ya of active development ya. Jadi karena memang penggunanya banyak banget Bapak Ibu ya. Jadi penggunanya itu luar biasa banget. Di Indonesia ini banyak banget ya tingkat sekelas enterprise yang menggunakan software ini ya. Karena memang kemampuannya sangat-sangat bisa disandingkan dengan software-software database proprietary yang memang dianggap bagus ya gitu ya, dianggap bagus ya. Jadi kalau misalnya software-software proprietary database itu ada yang namanya Oracle Bapak Ibu ya. Ini Oracle cukup famous juga di Indonesia ya. Kemudian ada IBM DB2 ya. Itu dulu teman-teman saya banyak yang menggunakan IBM DB2 itu. Terus mungkin yang lain Microsoft SQL Server juga penggunanya banyak di Indonesia ya. Nah, jadi PostgreSQL ini dari dulu dia sudah sekelas enterprise database-nya. Jadi banyak orang yang memang sangat percaya banget ya. Jadi dia percaya banget kalau korporasinya atau enterprise-nya itu menggunakan database ini Bapak Ibu. Jadi ini memang sekelas enterprise. Jadi sekelas enterprise, kalau software PostgreSQL ini diinstal pada
mesin yang tepat ya, mesin yang tepat Bapak Ibu itu bisa benar-benar apa ngebantu bisnis proses di perusahaan Bapak Ibu ya, si PostgreSQL ini. Nah ini webnya Bapak Ibu ya, ini webnya, tinggal nulis PostgreSQL langsung muncul ya. Jadi nanti kalau kita masuk webnya seperti ini ya, karena ini softwarenya semua orang bisa unduh Bapak Ibu ya, semua orang bisa unduh ya. Nah ini ya, pokoknya lambangnya itu kayak ada gambar gajah ya, ada gambar gajah. Nah sampai dia tuh sering sekali pengembangannya. Nah ini sampai 2 bulan yang lalu masih ada rilis terbarunya ya. Ini ya Februari tanggal 11 2021 ini dia punya PostgreSQL versi 13 Bapak Ibu ya. 13, 12, 11, 10, 96, 95. Nah ini ya. Ini Bapak Ibu. Jadi dia tuh kadang-kadang mengembangkan linear di banyak versi Bapak Ibu ya. Jadi 11 Februari ini 1, 2, 13, 12, 11, 10, 9, 96, 95 ini rilis. Nah itu nanti tinggal pengguna pengen menggunakan feature yang mana ya. Tidak selalu feature versi yang terbaru itu lebih unggul di versi lama ya gitu ya. Tidak selalu versi lama juga ngerasa lebih baik dibanding versi yang terbaru. Nah itu memang tergantung dari pengguna lah Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti biasanya kalau versi terbaru ada feature-feature yang terbarukan Bapak Ibu ya di dunia database ya. Karena dalam dunia database itu pasti selalu ada inovasi-inovasi ya. Jadi ketika misalnya salah satu vendor mengeluarkan suatu feature apa, pasti itu bakal muncul di teman-teman vendor yang lain. Nah jadi dari sudut versioning Bapak Ibu ini sekarang udah ada 13, 12, 11, 10, 96, 95. Nah ya. Nah ketika kita menggunakan Postgre, nah kemudian tema kita ini kan GIS Bapak Ibu ya, SIG ya, Sistem Informasi Geografis. Nah sesuai dengan yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, tidak semua teman-teman di bidang ilmu komputer paham bagaimana menyimpan video dalam database, musik dalam database ya gitu kan. Kemudian gambar atau map yang mau kita pakai ini ya, gambar peta dalam database. Nah itu tidak semua orang pernah urusan dengan urusan seperti itu. Jadi taunya kalau database angka, teks, tanggal, true false, ya seperti itu aja lah pokoknya ya, nggak jauh dari situ aja ya. Jadi cuma yang 4 itu aja, angka, teks, tanggal, true false, yang berempat aja itu ya. Paling angka dibagi 2 antara angka bulat gitu ya, angka integer dengan angka yang desimal. Nah tapi bagaimana tipe data lain seperti video bisa masuk ke database, nah itu tidak semua orang bisa tahu. Nah maksudnya gini Bapak Ibu, PostgreSQL ini kan mau kita pakai untuk GIS ya. Nah kita butuh extension, tidak semua database bisa dipakai untuk GIS yang khususnya yang spasial ya Bapak Ibu ya. Jadi yang khususnya yang spasial gitu ya. Kalau misalnya ada programmer, Pak saya bisa pakai MySQL MariaDB bikin database dalam artian nyimpen koordinat Pak, bisa Pak ya. Tapi kan koordinat itu disimpan dalam bentuk angka atau teks gitu kan ya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi ini benar-benar ada satu tipe binary ya, ada satu tipe binary di mana dia nyimpen peta di tipe itu ya. Jadi hari kemarin saya udah demokan ke Bapak semua ya. Jadi seperti di sini Bapak Ibu semua bisa dilihat bahwa kita punya tabel misalnya Jawa Barat ya, Jawa Barat Kab Kota ya. Jawa Barat Kab Kota ini Bapak Ibu ya, ini tabel ya. Tabel ini punya beberapa field gitu ya. Nah dari sebanyak field ini kayak ID ini fieldnya kita tahu gitu. Kabupaten ini kalau kita cek ya, kabupaten paling nggak jauh paling dia teks gitu ya, atau string lah gitu ya, alfanumerik ya. Jadi kalau misalnya kita cek apa sih tipe datanya gitu ya,
karakter paling juga. Karakter ini ya alphanumerik, string, teks, karakter ya. Jadi bisa udah diduga deh gitu kan. Ini kode apa ya? Kode paling jauh nggak jauh daripada numerik kalau nggak teks ya. Nah, yang khas itu adalah tipe data ini Bapak Ibu, yang namanya geom ini nih ya. Geom. Jadi secara sederhananya, secara bahasa sederhananya, itu peta, itu gambar disimpan di tipe data ini. Nih ada satu field, ada satu kolom namanya geom ya, namanya geom. Data tipenya geometri. Nah ini tipe data ini benar-benar banyak tidak dikenal oleh, tidak semua orang kenal tipe data ini Bapak Ibu ya. Jadi tipe data binary itu jarang dikenal banyak orang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa ilmu komputer ditanya bagaimana menyimpan gambar ke database, oh ya Pak, itu linknya aja. Nah itu udah benar perkataannya, tapi bukan itu maksudnya sebenarnya ya. Jadi biasanya mereka tuh cuma nyimpen path-nya aja, ya, nyimpen path-nya dalam teks. Nah bukan itu sebenarnya. Saya mau menyimpan gambar bener-bener dalam database ya gitu kan, dalam bentuk tipe data binary gitu ya. Nah ini geometri ini Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau misalnya table ini kita retrieve ya Bapak Ibu ya, kita retrieve ya. Jadi tabel ini kita lihat ya, kita lihat isinya apa ya, seperti supaya kita bisa dapat gambaran isi daripada tabel SHP Jawa Barat Kab Kota ini apa. Nah, sebelumnya kita bisa lihat Bapak Ibu ini ada 14 kolom ya, 14 kolom. Dari namanya sebenarnya udah bisa kita tebak sih sebenarnya. Ya, jadi tipe data ini nggak jauh lah gitu ya. Kabupaten, kode, ibu kota ini kan udah pasti teks ya Bapak Ibu ya. Ini agak lambat ya Bapak Ibu nariknya. Oh, datanya banyak masalahnya nih, se-Indonesia masalahnya. Oke. Nah kemudian Bapak Ibu, nah jadi kita mau pakai PostgreSQL ini untuk GIS Bapak Ibu ya, untuk GIS ya. Nah yang Bapak Ibu butuhkan adalah suatu software yang membuat si PostgreSQL ini bisa ada yang namanya tipe data geom tadi Bapak Ibu ya, tipe data geometri tadi ya. Nah, tipe data geometri itu adalah salah satu daripada ini Bapak Ibu ini. Nah, ini. Ya. Jadi kita butuh PostGIS Bapak Ibu ya. Kita butuh PostGIS ya. Ini namanya PostGIS. Ini kelamaan nariknya. Coba Bapak Ibu, ini nyala nggak? Coba refresh. Oke. Oke. Jadi Postgre ini bisa jalan untuk nyimpen tipe data geometri tadi ya, tipe, jadi supaya peta kita bisa masuk ke database. Kalau misalnya Bapak Ibu menginstalkan PostGIS ini pada PostgreSQL Bapak Ibu. Jadi langkah pertamanya Bapak Ibu install dulu Postgre-nya, nanti baru install PostGIS-nya. Nah, yang penting dari hal ini Bapak Ibu ya, ini ada webnya sendiri PostGIS ya. Ada developernya tersendiri ya. Nah ini PostGIS ya. Nah ini tuh adalah software yang nanti kita instalkan ke Postgre ini. Nah kita harus jalan dulu dari PostGIS-nya dulu Bapak Ibu ya. Kita harus jalan dulu dari PostGIS-nya dulu. Kenapa? Karena kenapa kita harus jalan dari posisinya dulu Bapak Ibu ya. Nah jadi supaya ini kita bisa ke menu download Bapak Ibu ya, ini download. Nah ini bisa kelihatan. Nah ini banyak versioningnya Bapak Ibu ya, buat segala sistem operasi ada ya, bahkan sampai ke OS X aja ada ya. Nah ini memang dia ini software open source ini kan biasanya dibikin oleh bahasa aslinya open source Bapak Ibu ya, bahasa aslinya open source ya. Walaupun dia dikembangkan oleh GCC bahasa asli open source, tapi dia tetap bisa digunakan di Windows gitu ya. Contoh kalau Bapak Ibu pengguna Windows ya, ini kan ada nih more detail about getting up and running with Windows.
Nah, ini kalau kita masuk ke webnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau nginstalin. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita harus monitor dulu dari PostGIS dulu Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena sampai saat ini si PostGIS ini ya hanya sampai tuh pengembangannya memang tetap bagus Bapak Ibu. Sampai 3 bulan yang lalu ini ada versioning yang baru lagi ya. Sebutnya PostGIS 311 nih. PostGIS 311 ini Bapak Ibu ya. Tapi syaratnya cuma satu. Postgre Bapak Ibu harus versi ini. Nah, jadi harus versi 96 ya. Jadi kita balik lagi sini. Postgre kan versinya yang paling baru 13 Bapak Ibu ya. Ini angkanya udah 13 nih. Ya 13 ya. Nah 13 ya. Sedangkan menurut PostGIS, andaikan Bapak Ibu pengen supaya Postgre-nya bisa jadi GIS ya, itu maksimal hanya di versi 96 Bapak Ibu. Nah, jadi sarannya adalah ikutin aja ini prosedurnya. Jadi installin versi 96 khususnya, atau bahkan lebih detail lagi Postgre 9613. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, baru Bapak Ibu installin PostGIS 311. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, takutnya masalah. Bapak Ibu udah ngedownload versi 13 nih ya, 13. Ketika diinstal kok nggak jalan GIS-nya ya, karena masalahnya si PostGIS ini hanya bisa jalan di versi Postgre versi sekian Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemarin kan saya udah share ke Bapak Ibu ya, udah share ke Bapak Ibu semua. Nah, ini ya, supaya kita dapat pengetahuannya dulu tentang Postgre Bapak Ibu, karena dia memang software bagus ya. Nah, jadi hari kemarin saya udah share ke Bapak Ibu software QGIS kita. Oke lah Bapak Ibu ya, kita udah bahas QGIS. Kalau QGIS mah gak ada masalah, tinggal next aja nginstalnya ya. Khususnya yang ini QGIS yang standalone ya Bapak Ibu ya. Dan QGIS yang saya pakai ini adalah QGIS yang LTS Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang dipakai adalah yang LTS ya, gitu ya. Jadi kenapa kita pakai yang LTS? Karena itu dianggap yang paling stabil Bapak Ibu ya. Karena kita nyari yang versioning yang paling stabil. Jadi ini webnya Bapak Ibu ya, webnya. Nah, ini kita nyari yang LTR, maaf ya, LTR. Nah, ini long term service ya. Memang QGIS secara realnya sekarang udah versi 3.18 Bapak Ibu ya. Biasanya kan orang tuh kalau ada versi baru semangat gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sebagai enterprise ya, saya saranin pakainya yang LTR ya. LTR itu long term release ya, long term release ya. Jadi dia makanya kalau kita unduh sekarang nih ya, nah ini unduh. Nah, nanti kan kita bakal lihat nih, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu nih platformnya apa gitu kan ya. Mau pakai macOS, Linux, Windows, ini ada semua ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya pengguna Windows, nah QGIS yang mana nih? Ini kan banyak juga nih, kadang-kadang kalau orang yang baru pakai kan kadang-kadang pusing, ini pakai yang mana sih? SGO apa? Nah, saya saranin pakai ini aja, yang penginstal standalone ya. Nah, penginstal standalone juga ada dua nih, ada yang fitur lengkap, ada yang rilis jangka panjang paling stabil. Nah, saya saranin yang ini Bapak Ibu ya. Mau yang 32 bit atau 64 bit. Nah, saya saranin kalau buat Bapak Ibu mau panjang ceritanya, mending pakai ini deh, 316 ya, 316. Itu lebih aman ya, karena mereka sendiri yang bilang paling stabil. Nah, itu. Nah, jadi ini kemarin ya. Nah, untuk QGIS-nya. Nah, Postgre-nya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya unduhin Postgre-nya 96 ya. PostGIS-nya 244. Ini udah proof of concept Bapak Ibu. Jadi saya udah cobain ya pakai yang dua versi ini bisa nyambung ya, bisa nyambung ya. Ya, jadi Postgre-nya 9651, kemudian ininya 244 ya. Tapi andaikan Bapak Ibu mau unduh sendiri, ikutin kata si PostGIS-nya dulu. Kalau PostGIS bilang bahwa versi 311 ini yang baru bener anget nih ya Bapak Ibu, ini anget banget ya, ini
sekitar baru 3 bulan yang lalu ya, baru 4 bulan yang lalu nih ya, ada rilis baru versi 3 PostGIS versi 3.1.1 ya. Nah ini dia bisa dipakai pada Postgres 9613. Nah itu aja sih Bapak Ibu ya. Nah khususnya untuk urusan Postgres dan PostGIS ya. Jadi kalau install yang kayak ginian mah cuma next aja deh ya gitu, next ya. Yang penting mah password aja diingat ya. Jadi install Postgres itu yang paling password yang diingat, karena untuk usernya itu, user utamanya Postgres Bapak Ibu ya, Postgres ya gitu ya. Jadi si username-nya itu namanya Postgres, tapi yang paling penting itu password deh, yang ini tuh. Nah, install PostGIS saya saranin ketika next pertama itu dia suka bilang minimal Bapak Ibu checklist yang checklist yang ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ada tulisan apakah ketika install PostGIS terus dia bilang apakah Anda akan menginstalkan sampel, Bapak Ibu mending checklist deh. Nanti dapat database kayak gini nih, PostGIS 24 sampel. Nah ini nih, jadi sebagai template nantinya ya, sebagai template. Nah itu biasanya saya jarang gagal kalau udah nginsalin yang jadi pas nilai PostGIS terus dia nanya apakah Anda akan menginstal sampel. Nah itu saya bilang Bapak Ibu checklist aja, sisanya tinggal next. Kalau ada pertanyaan yes, bilang yes aja pokoknya. Itu udah urusannya selesai kalau nginstal Postgres, PostGIS. Nah ini. Nah kemudian ketika Bapak Ibu udah nginstal Postgres dan PostGIS, Bapak Ibu nggak kebingungan. Lah kita mau ngakses Postgres-nya lewat mana? Nah gitu ya. Nah Postgres ini Bapak Ibu persis seperti software-software server lainnya. Mereka itu hidup di dalam memori ya. Sebenarnya mereka tuh hidup di bawah memori dan tidak ada mereka tuh bakal hidup, kalau di Windows disebutnya service ya. Sebutnya service, kalau di dunia Unix sebutnya daemon gitu ya. Jadi ketika komputer nyala, dia tuh udah nyala duluan sebenarnya Bapak Ibu ya, di service dia tuh udah hidup duluan, otomatis seperti itu ya. Ada dia hidup di memori. Nah tapi kan kita tuh butuh bisa mengakses ya, apakah Postgres kita ini seperti apalah tampilannya. Nah Bapak Ibu butuh software client side yang supaya bisa mengakses database Postgres ini ya. Nah database Postgres ini terserah Bapak Ibu mau disimpan di misalnya Bapak Ibu servernya di Surabaya Postgres-nya. Nah Bapak Ibu tuh hanya butuh software yang bisa mengakses database Postgres Bapak Ibu yang ada di Surabaya itu. Nah softwarenya itu salah satu yang paling famous namanya PGAdmin. Nah ini yang sedang saya pakai ini Bapak Ibu ya. Nah PGAdmin ini Bapak Ibu ada webnya. Nah ini PGAdmin ya, ada webnya ya. Karena dia tuh software yang paling pas sebenarnya untuk urusan kontrol server Postgres database ya gitu. Ini ada yang versi webnya. Jadi kayak kalau Bapak Ibu sering pakai MySQL itu kan ada MySQL for webnya ya Bapak Ibu ya. Nah itu mirip lah. Jadi dia ada versi webnya, ada versi desktopnya. Yang kerennya ada versi desktopnya Bapak Ibu kayak gini. Jadi aplikasi desktop ya. Aplikasi desktop ya berarti yang Bapak Ibu bisa install. Nah ini kan exe-nya nih kalau Bapak Ibu Windows ya. Nah ini exe-nya tinggal Bapak Ibu install aja gitu ya. Tidak susah kok, cuma next doang kayak gitulah. Ya nggak ada rumitnya. Nah jadi software ini bisa Bapak Ibu download dari webnya ini nih Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini versioningnya sebenarnya banyak Bapak Ibu ya, sampai versi 5 ya. Tapi saya pribadi ya PGAdmin 4 ini yang terakhir ini ya. Ini Bapak Ibu PGAdmin 4 ya. Nah ini yang sering dipakai orang ya Bapak Ibu ya. Nah ini PGAdmin 4. Dia punya Bapak Ibu mau buat Windows ada, buat Linux ada, buat macOS ya, ini banyak lah. Bahkan dia punya yang versi Python segala nih. Software bagus Bapak Ibu ya, bisa tinggal download aja di sini. Nah ini tinggal download ya, Bapak Ibu download, tinggal tentukan Bapak Ibu mau pakai apa, pakai Windows, nah gitu kan, pakai Windows. Nah ini Windows, nah itu. Nah nanti Bapak Ibu diarahin buat ngedownload Windows. Nah ini kan Windows nih Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Nah seperti inilah Bapak Ibu ya. Nah nanti gampang kok ya.
Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kebutuhan supaya Quantum JIS kita ini bisa mengakses Postgre GIS ya, Bapak Ibu butuh software yang namanya Postgre, diinstal, cuma next doang, nggak ada susahnya. Yang penting password inget. Ketika install PostGIS yang ini, ingetin Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu semua itu pertama kali next itu dia bilang apakah sampelnya mau diinstal. Nah, ketika install PostGIS ini sampel harus diinstal ya, itu baiknya seperti itu. Nanti pas ujung-ujung selesai mau install dia nanya apa gitu, Bapak Ibu yes aja, yes 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, kemudian PG admin cuma next doang, nggak ada masalah. Nah, itu udah selesai Bapak Ibu ya. Apalagi ini dia mah udah otomatis jalan sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu diinstalin, misalnya Bapak Ibu pakai Windows ya, itu udah langsung di memori tuh. Jadi ketika Bapak Ibu selesai udah install Postgre, terus kemudian install PostGIS, nah kemudian terakhir Bapak Ibu install PG admin. Jadi urutannya Postgre dulu diinstal, PostGIS, kemudian terakhir PG admin. Nah, ketika Bapak Ibu nyalain PG admin langsung aja otomatis ngebuka kayak gini Bapak Ibu. Yang penting nanti username-nya Postgres, passwordnya yang Bapak Ibu install ketika install Postgre. Nah, database-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya baru coba install lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang dia kelasnya enterprise Bapak Ibu ya, kelasnya enterprise ya. Sedikit agak rumit ya ke database-nya, karena memang dia kelasnya kelas enterprise Bapak Ibu ya. Mirip lah kalau Bapak Ibu sering pakai Oracle, IBM DB2 gitu ya. Jadi banyak hal lah ya, banyak hal jadi ininya feature-feature database-nya banyak yang teman-teman yang, jadi kalau teman-temannya biasa pakai MariaDB gitu, MySQL, ketemu Postgre, Oracle, biasanya mereka agak sedikit butuh penyesuaian Bapak Ibu ya, karena dia kelasnya database enterprise. Nah, jadi si data kita itu ada skema ya. Nah, jadi ini database ya, misalnya saya udah bikin database Jawa Barat. Nah, kemudian dari database Jawa Barat ini nanti di mana sih tabel kita ini, ada skema Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada skema nih, ada beberapa, biasanya cuma satu sih skema publik ya, tapi karena saya pakai sampel ini, dia biasanya nambahin yang 3 ini nih ya. Jadi skema publik ini nanti ada beberapa hal. Nah, ini yang biasanya teman-teman teman-teman yang biasa pakai database biasa-biasa suka kebingungan, nih apa sih, ini apa. Nah, nggak usah dipikirin lah yang ini mah. Yang penting kita kenal ini ada tabel gitu. Oh, berarti tabelnya di sini ya, karena orang belajar data biasanya dimulai daripada tabel sih. Jadi kalau tabel itu ya kalau Bapak Ibu lihat file Excel misalnya ya, satu file Excel itu kan bisa banyak sheet gitu ya. Nah, itu satu sheet itu berarti satu tabel gitu ya, karena tabel itu punya beberapa kolom ya. Nah, tadi kan ini Jawa Barat nih Bapak Ibu ya. Jawa Barat ini lagi dibuka nih, sebelah kanan datanya lagi dibuka ya. Jadi sheet Jawa Barat anggap aja ini kayak di spreadsheet atau kayak di Excel. Ketika ini saya buka, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada beberapa kolom, tadi kan kalau nggak salah ada 11 kolom ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang ID, Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca lah 3941 gitu ya. Kabupaten ini juga Bapak Ibu bisa lihat angkanya, kodenya bisa lihat, ibu kotanya bisa lihat, provinsi bisa lihat. Dasar hukum, oh Kota Cimahi itu ternyata dasar hukumnya pembentukan Kota Cimahi itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 ya. Nah, tapi ada satu tipe data yang kita nggak paham. Ini apaan sih geom ini? Nah, ini Bapak Ibu ya. Geom ini. Nah, ini angkanya panjang Bapak Ibu. Tak berkesudahan ya gitu ya. Lihat tuh. Layar aja nggak beres buat nampilin ini tuh. Nah, Bapak Ibu, angka yang panjang ini kalau diterjemahkan oleh aplikasi jadi angka yang panjang ini kalau diterjemahkan oleh aplikasi QGIS misalnya, dia jadi peta, jadi gambar Bapak Ibu ya gitu. Kalau misalnya dibaca oleh bahasa pemrograman yang tepat, dia jadi peta, jadi gambar ya. Sebenarnya pada dasarnya dibaca oleh aplikasi GIS apapun bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya pakai ArcGIS ya, ini dia bisa baca ya.
tipe data geometri seperti ini. Yang penting aplikasi GIS sih ya. Tapi yang pasti pakai QGIS itu udah bisa baca ya gitu ya. Nah, jadi ketika gambar ini dibaca oleh aplikasi QGIS ya. Jadi contoh nih Bapak Ibu, kita kan lagi bicarain Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, ini kan Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini kita lagi Jawa Barat nih ya. SAP Jawa Barat Kab Kota ya. Nah, ini kalau ini proyek kita kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi di browsernya QGIS ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan si browser ini, hilang gitu ya, jangan lupa Bapak Ibu tinggal bawa aja mouse-nya ke sebelah kanan, ini kan toolbar ya Bapak Ibu, toolbar. Nah, itu Bapak Ibu tinggal bawa ke sebelah kanan. Nah, itu yang area kosong Bapak Ibu klik kanan. Nah, nanti bakal muncul menu kayak gini. Oh, browser panelnya ini nih. Nanti tinggal di checklist, nanti dia muncul lagi. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alat bantu kita ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, database jadi database yang support GIS itu, khususnya GIS spasial itu banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi Oracle ada nih Bapak Ibu, nih Oracle ya. Di Indonesia banyak banget penggunanya Oracle, namanya Oracle Spasial. IBM DB2 juga punya, Microsoft SQL Spasial juga punya ya. Nah, yang kita pakai untuk sekarang namanya PostGIS Bapak Ibu ya, PostGIS. Nah, ini tinggal saya udah bikin koneksinya Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan kan Jawa Barat ya. Jadi tadi kan database-nya Jawa Barat nih Bapak Ibu ya. Jadi di atas ini database Jawa Barat nih ya. Sekarang lagi dibaca sama si QGIS. Saya udah bikin koneksinya. Jadi database-nya misalnya ada di Surabaya Bapak Ibu. Nah, ini QGIS-nya lagi Bapak Ibu pakai di Denpasar. Nggak ada masalah. Yang penting kita bisa ada internet routing lah ya. Ada routing ke arah si server di Surabaya itu ya. Jadi misalnya server Postgre-nya itu ada di Jakarta ya. Kita semua misalnya ngakses dari Denpasar pakai Quantum GIS ya, itu nggak ada masalah. Yang penting ada routingnya Bapak Ibu ke arah sana. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ketika saya turunkan, nah ini ada Jawa Barat. Nah, ini kalau diturunkan lagi Bapak Ibu ya, kalau kita turunkan lagi, nah itu ya. Kalau kita turunkan lagi, ini ada publik. Nah, ingat kan tadi ada publik. Kalau kita turunkan lagi, nah ini kalau kita turunkan lagi ke bawah dikit, nah ini bentar, moga nggak ada masalah. Biasanya sih cepet-cepet aja. Bentar Bapak Ibu ya, dia agak sedikit lambat. Dia udah muncul Bapak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih, tadi kan ada yang lagi kita baca datanya. Ini kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan Jawa Barat Kab Kota ini nih, yang datanya ini nih. Nah, si angka-angka ini Bapak Ibu ya, diterjemahkan oleh QGIS, dia jadi satu. Nah, ini nih. Dia tuh ternyata kalau diterjemahkan menjadi satu peta bentuk poligon nih. Nah, ini kalau kita coba kampas ini ya Bapak Ibu ya, ini tinggal tarik aja. Sama aja ketika kita bermain dengan SHP Bapak Ibu ya. Malah sebenarnya saya pribadi lebih senang menggunakan PostGIS ini Bapak Ibu ya gitu. Lebih senang karena dia lebih powerful sebenarnya. Lebih powerful. Nah, ini Bapak Ibu ya, mana katanya kok belum muncul? Coba kita zoom layar. Itu sembunyi ternyata Bapak Ibu. Sembunyi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat yang ungu ini SHP Jawa Barat Kab Kota. Kalau saya deketin, nah itu alamatnya kan udah alamat database Bapak Ibu. Itu bisa kelihatan DBName Jawa Barat, host localhost, port 5432, usernya Postgres ya gitu ya. Passwordnya cuma Bapak Ibu yang tahu ya. Lebih aman dari sudut keamanan Bapak Ibu. Beda dengan yang kita kerjakan ini misalnya yang ini Denpasar. Nah, itu kan itu file SHP Bapak Ibu. Bisa kelihatan perbedaannya ya. Denpasar kelurahan.shp. Nah, Bapak Ibu sebenarnya untuk membentuk database ini gampang banget ya, gampang banget. Jadi kita coba ya, kita
Nah, ini jadi ketika kita mau bikin database ya, Bapak Ibu tinggal dari database ini Bapak Ibu tinggal klik kanan aja, klik kanan. Nah, seperti itu ya. Klik kanan. Jadi dari tulisan database itu nih, tulisan database ini yang ada angka 3. Nah, ini Bapak Ibu mouse-nya tinggal di atasnya, klik kanan, create database. Create database ya. Create database ya. Nah, Bapak Ibu tulis misalnya Bali. Nah, seperti itu ya. Database Bali. Jangan lupa Bapak Ibu jangan pakai spasi, jangan huruf di depan, jangan simbol di depan ya. Andaikan pengen 2 kata misalnya Bali Denpasar, nah itu kasih underscore. Ini baiknya seperti itu Bapak Ibu ya. Baiknya seperti itu. Kalau nggak usah pakai nggak usah pakai spasi gitu ya Bali underscore, nah gitu ya. Nah, ini Bali Bapak Ibu ya. Baiknya huruf kecil semua Bapak Ibu ya. Baiknya huruf kecil semua. Nah, yang paling penting dalam urusan GIS ini Bapak Ibu adalah definition-nya. Nah, karena kita mau pakai database ini sebagai penyimpan GIS, maka template-nya ini Bapak Ibu baiknya pakai template ini nih, PostGIS 24 sampel. Jarang error kalau pakai ini ya. Yang error. Nah, ini Bapak Ibu klik, nah, tinggal save. Nah, itu. Tinggal save, tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Dia karena butuh commit ya. Butuh commit. Jadi sebelum pelatihan ini tuh PostGIS saya udah lama nggak dipakai Bapak Ibu ya, karena memang teman-teman mahasiswa itu lebih senang pakai SAP juga sama Bapak Ibu ya. Sama mereka tuh kadang-kadang, karena kalau SAP itu kan tinggal pakai flash disk, sharing gitu ya, pakai WA juga tinggal kirim nih peta Bali nih saya share. Nah, itu kan gampang gitu ya, di share-nya itu. Cuma kalau pakai database ini memang dianggap agak sedikit ribet kalau yang tidak terbiasa. Nah, ini Bapak Ibu bentar dulu, ini memang agak lambat ya, agak lambat. Nah, jadi oke, komitnya lambat. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya virtual kan Bapak Ibu sih. Kemarin tuh saya tuh agak trouble, Linux saya tuh agak trouble, jadi mau nginstalin nginstalin PostGIS-nya itu agak trouble saya tuh kemarin tuh ya. Dulu sempat jalan karena ini nah, ini jadi ya Bapak Ibu, ini Bali Denpasar nih udah jadi ya. Ini bahannya kita udah jadi. Nah, ini Bapak Ibu ya udah jadi. Nah, ini ya udah jadi Bali Denpasar. Nah, tabelnya masih kosong Bapak Ibu ya, tabelnya masih kosong nih, masih kosong ya Bapak Ibu ya, masih kosong. Nah, masih kosong dari sini. Bang Romi, saya minta 2 menit lagi ya Bang Romi ya, break ya. Iya, harusnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat dari sini nih. Nah, ini kan masih Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Coba kita refresh, tak. Nah, itu ya. Masih Jawa Barat karena kita belum bikin koneksi sama si Bali ya. Masih Jawa Barat ini, masih dia. Nah, ini kita harus bikin koneksinya Bapak Ibu ya. Kita harus bikin koneksi ke database ini ya, dari QGIS-nya. Nah, cara bikin koneksinya Bapak Ibu ini dari itu kan warna biru ya, posisinya ini tinggal klik kanan aja, new connection. Nah, ini saya kasih nama Bali Denpasar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Servisnya kosongin aja dulu, localhost. Nah, seperti itu, karena ini localhost nih nanti jadi alamat internet Bapak Ibu, jadi IP ya. Jadi karena ini servernya masih di komputer saya sendiri. Nah, ini localhost. Nah, database-nya apa tadi namanya? Bali Denpasar. Nah, huruf kecil semua ya Bapak Ibu ya. Tadi kan namanya Bali Denpasar. Nah, kita pakai basic configuration ya, karena yang ini agak rumit ya untuk pakai authentication. Nah, ini pakai basic aja ya. Nah, ini passwordnya Postgres Bapak Ibu. Ini udah standar ya, standar Postgres. Ini kita store ya. Store ya, ini juga store. Nah, ini passwordnya ya.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa kita tes dulu nih connectionnya, nyambung nggak? Ya, Bapak Ibu bayangin itu si server POSGRI kita simpan di Surabaya, kita posisi lagi di Denpasar misalnya. Kita tes dulu nih koneksi Denpasar Surabayanya udah terbentuk nggak? Nah, kita tes, nah gitu kan ya. Ngarangnya seperti itu. Connection to Bali Denpasar successful. Berarti QGIS kita yang ada di Denpasar, POSGRI kita yang ada di Surabaya udah nyambung. Nah, gitu. Padahal berjarak segitu jauh misalnya. Nah, kita oke, kita oke aja lagi pokoknya ya. Itu warning katanya apa? Itu masalah keamanan ya. Ini udah kebentuk nih Bapak Ibu Bali Denpasar ya. Kalau diklik bawah memang kita belum ada satu tabel pun yang kita bikin di sini Bapak Ibu ya. Belum kita bikin. Sebelum kita break Bapak Ibu ya, saya cuma mau demoin satu aja dulu sebentar ya, sebelum kita break, kopi break. Jadi Bapak Ibu dari sini ya, dari sini nih dari mana? Jadi Bapak Ibu butuh software yang namanya ini processing nih Bapak Ibu ya. Ini ada processing ya, ada toolbox. Nah, processing toolbox. Nah itu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kan kita kan udah ngebikin yang Denpasar yang SHP kemarin kan. Nah, misalnya ini ya, peta kelurahan Kota Denpasar ini kan. Nah, ini nama SHP-nya kan Denpasar kelurahan.shp. Nah, ini saya mau ekspor ke dalam. Nah, jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Peta yang ini yang kita udah bikin kemarin. Nah, yang ini nih. Mana? Halo? Yang ini yang udah kita bikin kemarin nih, kita mau ekspor ke POSGRI ya. Padahal kemarin kan kita ngerjain pakai SHP ya. Nah, kita coba lihat aja Bapak Ibu ya. Ini nah itu di processing toolbox sebelah kanan itu Bapak Ibu tinggal tulis POSGIS ya. POSGIS. Nah, ada tulisan export to POSGRI. Nah, ini Bapak Ibu ya. Export to POSGRI ya. Nah, ini export to POSGRI nih. Ini diklik kiri 2 kali, klik. Nah, itu. Nah, dulu tuh susah banget Bapak Ibu. Waduh, saya masih kejamanan tuh, masih pakai programming ngimpor peta ke POSGRI itu ya. Ini benar-benar luar biasa zamannya. Nah, ini peta kelurahan Kota Denpasar, kita mau kemana nih? Mau ke Bali, ke Jawa Barat? Ya Bali dong gitu kan ya, karena kita mau pengennya peta yang kelurahan Kota Denpasar ini masuk ke Bali. Nggak ada yang kita rubah-rubah lagi Bapak Ibu ya, nggak ada ya. Tinggal kita run aja nih ya. Jadi yang lain gimana Pak? Yang pasti publik skema publik udah pasti itu standar ya. Nah gitu. Nah ini tinggal kita run aja, tok, nah gitu. Nah ini kalau lancar ini hanya dalam tempo kurang dari 5 detik, 10 detik urusannya selesai Bapak Ibu ya. Kayak kemarin kita cuma 43 rekod perasaan ya. Dikit sih sebenarnya ya. Harusnya cepat Bapak Ibu ya, harusnya cepat. Ini saya lagi masalah di sistem ininya Bapak Ibu ya. Sistem ini baru 97% Bapak Ibu ya. 97%. Oke. Sip, selesai Bapak Ibu ya. Loading resulting layer algoritma explorer finish. Nah, itu ya. Selesai dalam itu. Selesai Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu harus lihat ini nih, finish. Nah, gitu kan. Dia bilang selesai dalam tempo waktu kurang dari 30 detik gitu kan. Nah, ini. Di mana Pak hasilnya? Di sini. Nah, dia bakal muncul di sini nih, di bawah sini nih. Cuma kita refresh dulu nih, pakai ini nih, refresh. Tekan. Tunggu bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Yang asal oke, ini kita hapus Bapak Ibu. Kita hapus. Sengaja saya lihatin dulu Bapak Ibu supaya saya mau ngeliatin challenge nanti after kita break ya. Gitu kan. Nah, ini posisi sekarang udah di database Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat di database Bali Denpasar, ini udah masuk database. Anggap aja kita ngarang lah database-nya, ini ada posisi di Surabaya gitu kan ya. Di posisi ada di Surabaya. Nah, ini oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lihat Bali Denpasar kita apakah sudah ada eksporan yang namanya tabel kelurahan yang kita bikin di hari kemarin gitu kan ya. Nah, ini tabelnya coba kita lihat udah jadikah? Udah Bapak Ibu, udah di sini lihat ya gitu kan. Bukan SHP lagi gitu kan, udah di sini ya.
Nah, udah di sini ini kan yang kemarin kita bikin Bapak Ibu ya. Nah, jadi ingat kemarin kita bikin PLG tipe 1, pelanggan tipe 2. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu ya. Dan ini kalau kita matikan, yang ini misalnya kita matikan Bapak Ibu. Nah, ini kita tarik aja langsung. Ya, anggap aja servernya ada di Surabaya dan kita posisi ada di Denpasar gitu kan. Kita tarik aja. Pak, kok bukan ini kan petanya masih mentah Bapak Ibu. Ya, petanya masih mentah ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kan kita pengennya begini Pak, gitu kan. Pengennya begini nih. Ini kan hasil kerjaan kita hari kemarin, capek-capekan nih bikin ini ya. Mumet seharian gitu kan. Lah ini sekarang mentah begini doang gitu kan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita punya teknologi canggih luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu deketin, oke, Bapak Ibu bisa lihat bahwa posisi yang coklat ini udah di server ya gitu kan ya, udah di Postgres server. Yang ini Bapak Ibu tahu ini ada di komputer Bapak Ibu. Nah, for closing Bapak Ibu coba liatin magicnya Bapak Ibu ya. Liatin magicnya. Ini, yang ini nih, yang versi ini kan udah jadi ya, yang SAP ini apa analisanya udah jadi, udah beres. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan. Ada style, copy style, all style kategori ya. Nah, semoga oke Bapak Ibu, semoga tidak ada perubahan nama Bapak Ibu, karena kalau ada perubahan nama bikin repot. Makanya kemarin saya pengen semua hurufnya kecil semua ya, karena supaya apa maksudnya, nama field yang, nama kolom yang ada di SHP dengan nama kolom yang ada di Postgres tidak ada yang berbeda. Kalau berbeda itu suka jadi masalah Bapak Ibu ya. Semoga enggak ya Bapak Ibu. Nah, ini coba lihat magicnya Bapak Ibu ya. Klik kanan, style ya, paste style. Paste style. Tadi kan kita udah copy kan, paste style. Coba ting. Bawahnya udah jadi Bapak Ibu. Magic Bapak Ibu. Magic nih ya. Luar biasa nih ya. Luar biasa ya. Kita kemarin bikin analisa pakai SAP ya, karena pakai SAP. Sekarang database-nya kita udah pakai Postgres. Tanpa ngerjain yang kemarin seharian tuh gitu kan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Demonya bentar dulu. Nih, sebentar Bapak Ibu.